Hai men, ketemu lagi sama aku Farhat. Jadi di video kali ini kita bakal bahas sebuah gamepad yang harganya itu kepala 1. Dan ini adalah NYK Nemesis GP200. Ya ini udah keluaran lama, tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa kita bahas. Kita bahas dulu di bagian packagingnya. Di bagian depan kita itu bisa lihat ya, ada gambar produknya dan ada fitur-fitur sama spesifikasi di bagian belakangnya. Untuk warna boxnya sendiri itu warnanya putih dengan aksen warna hijau. Ya seperti biasa NYK gitu ya. Terus lanjut aja, kita bakal bahas di paket pembelian itu kita bakal dapat USB Type-C, manual book, kertas garansi, dan unit gamepadnya. Lanjut ke build quality dan desain. Gamepad ini tuh punya bahan full plastik di keseluruhan bodinya, kecuali di bagian ini nih, di bagian analognya dia pakai karet. Untuk layoutnya sendiri dia tuh pakai layout Xbox ya. Cuman di sini ada beda, yaitu ada XY sama AB-nya itu kebalik. Jadi posisinya tuh kayak ya tuker posisi aja gitu. Cuman ya udahlah ya. Untuk warnanya dia itu ada 3 macam ya, ada kuning hitam, ada merah hitam, sama ada putih hitam kayak yang aku pegang. Yang putih hitam tuh dia tuh bagian putihnya itu di bodinya, terus hitamnya itu ada di bagian tombol-tombolnya sama ada di bagian ujungnya ini, yang dia tuh jadi grip juga. Jadi di sini tuh dia tuh ada tekstur kayak jaring-jaring gitu buat nambahin grip dari si controller ini. Bagiku sih yang bagus tuh warna ini ya, kayak putih hitam keren aja gitu. Yang paling kurang sih kayak merah hitam. Cuman kuning hitam juga bagus sih. Untuk tombol-tombolnya sendiri tuh dia tuh kayak ada embossnya gitu. Emboss itu keluar kalau ke dalam. Ya pokoknya deboss gitu atau apa ya. Pokoknya tuh kayak ada tulisan yang mendelep ke dalam di bagian tombol-tombolnya. Jadi dia tuh nggak bakal hilang kalau kita sering tekan-tekan. Kecuali di bagian XYAB-nya yang dia itu pakainya itu printingan gitu. Kayak di punyaku ini yang udah dipakai rada lama, dia warnanya udah hilang men. Jadi kenapa nggak sekalian ininya tuh kayak emboss juga ya gitu kan seragam jadinya, nggak kayak gini hilang sendiri. Terus lanjut lagi, di bagian atas itu ada LED indikator buat charging sama konektivitasnya. Sama di bagian depannya ini tuh ada port charging USB Type-C. Selain buat charging dia tuh bisa buat koneksi wired juga. Udah sih, di bagian belakang nggak ada apa-apa kecuali ada logo NYK Nemesis di sini. Untuk konektivitasnya dia itu punya 2 jenis ya, ada wired sama bluetooth. Terus dia itu punya 2 vibrator. Ya pokoknya yang buat geter-geter gitu dia tuh ada 2. Habis itu baterainya 600 mAh yang diklaim dia itu punya playtime di sekitar 10 jam dan durasi chargingnya ada di 2 jam. Dan dia tuh bisa dikoneksiin ke PC baik pakai kabel ataupun bluetooth, ke Nintendo Switch, ke Android, dan juga ke PS3. Cuman kalau ke PS3 dia tuh cuma bisa pakai wired. Kalau PS4 aku nggak tahu bisa atau enggak. Untuk penggunaannya di sini tuh sayangnya aku tuh cuma pakai wired doang ya, karena di PC ku ini tuh dia tuh nggak ada dongle Bluetoothnya. Jadi dia nggak bisa nikmatin koneksi Bluetoothnya. Cuman kalau pakai kabel langsung dia tuh tinggal colok aja dan kita udah bisa langsung pakai, nggak usah driver-driveran gitu. Jadi dia udah plug and play. Nah kalau untuk Bluetoothnya dia itu lumayan menyebalkan karena di bagian manual booknya itu nggak jelas instruksinya gimana. Jadi ya aku sama sekarang jujur aja belum paham. Tapi kalau kalian mau cari tahu, ada di YouTube-nya Nyantek si Bang Aldi itu, dia tuh udah pernah bahas. Jadi kalian bisa klik aja linknya ada di bawah. Nah lanjut untuk vibratornya sendiri, dia itu bisa di setting ya, ada 3 tingkatan, ada yang paling ringan, ada yang medium, sama ada yang paling keras. Caranya itu kita tinggal tekan aja L1, R1, R2, R2, kita tinggal tekan aja. Nah selama 5 detik ya berbarengan gini. Nah nanti dia bakal nyesuaiin getarnya sendiri gitu. Kalau di PC dia itu cuma bisa pas pakai kabel. Lanjut ke mode turbo. Di sini tuh dia tuh ada mode turbo ya. Jadi kita tuh nggak usah spam klik bolak-balik gitu. Kita tinggal tekan dan tahan aja, dia tuh udah spam. Caranya kita tinggal tekan aja tombol yang tulisannya T sama tombol yang mau kita turboin. Misalkan A, kita tekan A sekali, dia udah langsung turbo. Terus kalau kalian tekan lagi tombol T-nya habis itu A lagi, dia itu bakal spam klik terus tanpa kita sentuh gitu. Nah untuk matinya juga sama, kita tinggal klik T-nya habis itu kita tekan tombol yang tadi. Nah itu tuh bisa diaplikasiin ke tombol XYAB sama LR ini. Dia tuh bisa.
Nah, kalau di bagian ini nih, arahnya itu dia tuh nggak bisa. Pindah ke analognya, di sini tuh kita bisa lihat ya, ada tekstur gerigi di samping-sampingnya dan dia itu bahannya karet. Jadi bikin ini tuh lebih nggak licin pas dipegang. Nah, untuk analog ini tuh dia tuh punya average error di 20%, yang sebenarnya itu tuh tinggi juga ya. Kalau yang 20% tuh nanti grafiknya dia bakal rada kotak ya, dan semakin kecil angkanya itu dia tuh bakal semakin bulat gitu. Jadi yang paling bagus tuh kalau 0% dia tuh bakal bulat grafiknya, dan semakin jelek ya kayak yang ini nih, dia kotak gitu. Nah, dia tuh bakal ngefek ke permainan ya, ketika kita lagi muterin analognya ini tuh rasanya pergerakannya itu nggak terlalu ngikut gitu. Ketika kita tekan serong sama samping itu rasanya beda. Begitu kita tekan serong, jalannya lebih kenceng gitu. Untuk tombolnya sih ditekan enak-enak aja ya, dia tuh rasanya clicky banget. Jadi kayak ada feedbacknya masih oke gitulah. Di bagian LR-nya juga sama. Pindah ke gripnya sendiri, di sini tuh ternyata tekstur jaring-jaringnya berfungsi ya, bikin tangan kita itu nggak cepet licin ya, nggak licin lah dari si gamepad ini. Jadi lebih enak buat dipegang gitu, walaupun bahannya bukan karet. Cuman karena warnanya putih aja, jadi body ini tuh rawan dekil, apalagi kalau kalian tuh tangannya sering makan gorengan gitu, minyak-minyak, habis itu meper di mana megang controller ini ya kotor pasti ya. Overall gamepad ini sih pas dipakai oke-oke aja ya, aku kerasa enak. Apalagi dia tuh ada beberapa kelebihan yang bakal kita rasain daripada kita pakai keyboard biasa. Kayak ngegas mobilnya itu tuh bisa jadi lebih normal gitu, nggak langsung bejek langsung gitu. Jadi dia tuh bisa digas pelan-pelan gitu. Ya itu sih paling kalau kataku, karena aku sukanya main game mobil-mobilan, jadi itu yang kerasa. Tapi di harga 170 ribuan kita itu kalau dapat gamepad yang kayak gini ya masih oke lah ya. Karena gamepad yang udah ada hal effect, terus ada apa sih, terus analognya itu tuh udah bagus ya, nggak kayak tadi 20% errornya ya. Itu tuh biasanya ada di harga 300 ribu ke atas gitu. Jadi kalau kalian budgetnya sedikit terus pengen beli gamepad ya ini oke, karena dia juga udah wireless juga, udah bluetooth. Jadi ya masih oke lah. Kecuali kalau PC kalian nggak punya dongle bluetooth, tinggal beli kok, berapa sih, 30 ribu. Oke, jadi segini aja videonya dari aku. Like kalau kalian suka, dan share ke teman kalian yang lagi nyari gamepad murah di harga 100 ribuan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.